Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yaitu apa saja? Yang pertama, memakai masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selanjutnya anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada pertemuan yang pertama yang lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada materi ini ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu 1, tentang perkalian bilangan bulat, 2, tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat, 3, tentang pembagian bilangan bulat, dan keempat, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Baik, langsung. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat itu meliputi perkalian bilangan positif dengan positif, plus dengan plus, bilangan negatif dengan negatif, min dengan min, dan bilangan positif dengan bilangan negatif atau plus dengan min. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Bisa dipahami? Ya, coba lihat contoh ini. Ditulis A kali B sama dengan B tambah B tambah B dan seterusnya sebanyak A. Jadi angka yang di depan itu merupakan banyaknya penjumlahan. Coba agar lebih paham, lihat contoh di bawah ini. Misalkan 7 kali 12 itu sama dengan 12 tambah 12, ini tambah ya bukan kali. Tambah 12 sebanyak 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu maksudnya. Jadi sebanyak angka yang di depan. 7 kali. 6 kali negatif 20. Berarti ya negatif 20 tambah negatif 20 sebanyak 6. Nah, paham kan? Oke, lanjut ya. Beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat sebagai berikut. A. Beberapa arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat. Yang A, hasil kali dua bilangan bertanda sama. Jadi kalau tandanya sama dikalikan, maka keduanya bilangan positif atau keduanya bilangan negatif, maka hasilnya berupa bilangan positif. Ini rumusnya A kali B sama dengan A kali B atau AB. Negatif A kali negatif B atau min A kali min B sama dengan juga AB. Jadi kalau tandanya sama dikalikan maka hasilnya positif maksudnya. Contoh, 7 kali 9, 63. Paham ya? Negatif 7 kali negatif 9 sama dengan juga 63. Negatif 5 kali negatif 20 positif 100 atau 100 saja. Jadi kalau 100 artinya positif, tidak usah diberi embel-embel positif 100 tidak usah. Tapi kalau negatif harus disebutkan negatif 5, negatif 7. B. Hasil kali dua bilangan bertanda beda atau bilangan positif dengan bilangan negatif berupa bilangan negatif. Maksudnya hasilnya berupa bilangan negatif. Ini negatif A kali B sama dengan negatif AB. A kali negatif B sama dengan negatif AB. Hasilnya negatif. Contoh, negatif 5 kali 8 sama dengan negatif 5 kali 8 sama dengan negatif 40. Negatif 9 kali 12 sama dengan negatif 9 kali 12 sama dengan negatif 108. Nah, gitu ya. Lanjut. Ya. 2. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. A. Perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau punya sifat tertutup. Contoh, negatif 6 kali 8 sama dengan negatif 48. Ya, ini salah nih, 48. Negatif 6, negatif
8 dan negatif 42 berupa bilangan bulat. Artinya bilangan bulat kali bilangan bulat sama dengan bilangan bulat juga. Ini berarti punya sifat tertutup. Itu. Contoh kedua, negatif 12 kali negatif 15 sama dengan positif 180 atau 180. Negatif 12, negatif 15, dan 180 berupa bilangan bulat. Nah, gitu ya. B. Hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Itu semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Gitu. Contoh, 13 kali 0, 0. Negatif 45 kali 0, 0. Dan seterusnya. C. Bilangan 1 merupakan bilangan identitas pada perkalian bilangan bulat. Setiap bilangan bulat dikalikan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Itu pengertian dari unsur identitas yang menyebabkan bilangan itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya, ini contoh atau rumus A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Jadi 1 itu unsur identitas karena semua bilangan dikalikan 1 hasilnya dia sendiri. 14 kali 1 sama dengan 14. Negatif 24 kali 1 sama dengan negatif 24. Tuh. Lanjut. D. Perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Hasilnya maksudnya sama. Perkalian yang dibalik hasilnya sama. Contoh, negatif 12 kali 5 sama dengan negatif 12 kali 5 sama dengan negatif 40. Nah, sekarang kalau kita balik, 5 kali negatif 12 sama dengan 5, ya negatif 5 kali 12 sama dengan negatif 60. Ya. Jadi negatif 12 kali 5 sama dengan 5 kali negatif 12 sama dengan negatif 60. Dibalik hasilnya ternyata sama. E. Perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, A kali B dikurung kali C sama dengan A kali B kali C dikurung. Contoh, 3 kali negatif 6 dikurung kali 4 sama dengan negatif 18 kali 4 sama dengan negatif 72. Sekarang kalau dikurungnya digeser. 3 kali dalam kurung negatif 6 kali 4 sama dengan 3 kali negatif 24 sama dengan negatif 72. Ternyata sama. Jadi negatif 3 kali negatif 6 dikurung kali 4 sama dengan 3 kali dalam kurung negatif 6 kali 4 sama dengan negatif 72. F. Perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Ini rumusnya. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contoh, negatif 5 kali dalam kurung negatif 27 ditambah 12 sama dengan negatif 5 kali negatif 15 sama dengan 75. Sekarang dihitung dengan rumus yang sebelah kanan. Negatif 5 kali negatif 27 ditambah negatif 5 kali 12 sama dengan 135 tambah negatif 60 sama dengan 75. Ternyata sama. Jadi kesimpulannya negatif 5 kali dalam kurung negatif 27 plus atau tambah 12 sama dengan negatif 5 kali negatif 27 ditambah negatif 5 kali 12. Ya, gitu. Itu tadi perkalian sekaligus sudah dan sifat-sifatnya. Ya, sekarang yang nomor 3, pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, permen 20 dibagikan kepada 5 anak. 5 1
Arman, Andi, Ciko, Doni, Faiz. Jadi permennya 20 itu kita bagikan kepada 5 anak ini. 1 dulu, 1 semua dulu. Terus 2 semua dulu. Terus 3, 4. Ternyata setelah setiap anak mendapat bagian 4, permennya sudah habis. Jadi setiap anak ternyata mendapatkan 4 permen. Jadi kesimpulannya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Gitu ya. Jadi 20 permen kita bagikan 4 anak. Kita mulai dari 1 permen dulu semua. Beri 1 semua. Oh kok masih sisa? Beri 1 lagi. Masih sisa lagi. Beri 1 lagi. Masih sisa lagi. Sampai permen itu habis. Ternyata setelah habis, setiap anak mendapat bagian yang sama yaitu 4. Jadi 20 bagi 5 sama dengan 4. Oke. 4 sifat-sifat pembagian bilangan bulat. A. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Jadi seperti pada perkalian. Kalau tandanya sama hasilnya positif. Plus bagi plus, plus. Min bagi min, plus. Nah, gitu. B. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Plus bagi min, min tadi. Atau min bagi plus juga min. Contohnya nih. 50 bagi min 5 atau negatif 5 sama dengan negatif 50 bagi 5 sama dengan negatif 10. Ini kan hasilnya negatif gitu ya. C. Untuk A, B, C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C. Ekuivalen atau senilai dengan A kali B. A sama dengan B kali C untuk B tidak sama dengan 0. Jadi kalau A bagi B sama dengan C, rumus ini bisa diubah menjadi bentuk perkalian. Menjadi A sama dengan B kali C. Dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0 karena B itu pembaginya. Kalau dibagi 0 tidak didefinisikan. D. Untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0 berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh 0 bagi 13 0. 0 bagi min 6 0. Tapi kalau pembagian 0 tidak didefinisikan. E. Setiap bilangan dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, ini tadi. 5 bagi 0 tidak terdefinisi. Min 11 bagi 0 tidak terdefinisi. Ya. Min atau negatif ya sama ya. Karena kadang-kadang kita menyebutkan negatif itu terlalu banyak suku katanya. Negatif 3 kalau min kan hanya 1. Suku kata min lebih cepat. Sehingga kita sering memakai istilah min daripada negatif. F. Setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dan B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh 9 bagi 2 sama dengan 4,5. 4,5 bukan bilangan bulat. Tapi bilangan, ada yang tahu? Ya, ada setengahnya, pecahan. Berarti bilangan pecahan. Lebih tepatnya lagi pecahan apa? Pecahan campuran. Ya, karena ada bulatnya, ada pecahannya. Sehingga namanya pecahan campuran. Ya, itu ya nih, pelajaran SD dulu nih. Ya, lanjut. Contoh soal ini. Tentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. A. Negatif 8 kali negatif 12 kali negatif 25. B. Negatif 360 bagi 15 bagi negatif 6. C. 75 kali 28 dibagi negatif 60. D. Negatif 216 bagi negatif 18 kali negatif 15. Jawab. A. Negatif 8 kali negatif 12 kali negatif 25 sama dengan negatif 8 kali negatif 12 dulu. Baru nanti kali negatif 25. Negatif 8 kali negatif 12 kali negatif 25. Oh, ini diulang lagi. Sama dengan negatif kali negatif positif 96 kali negatif 25. Negatif kali positif negatif 2400 ya. Ini gampang ya, mengulang pelajaran SD perkalian. Contoh yang pembagian B. Negatif 360 bagi 15 bagi negatif 6. Sama dengan negatif 360 bagi 15 dulu. Baru nanti hasilnya dibagi negatif 6. Sama dengan negatif 24 bagi negatif 6. Min bagi min plus. 24 bagi 6, 4. Ya. C.
75 kali 18 sama dengan negatif 60 sama dengan 75 kali 28. Oh, 28 ini. 18 ya, dibagi negatif 60. Sama dengan 2100 dibagi negatif 60. Sama dengan negatif 35. Yang D, terakhir, negatif 216 dibagi negatif 18 kali negatif 15 sama dengan negatif 216 bagi negatif 18 dulu. Nanti hasilnya baru kali negatif 15. 12 kali negatif 15 sama dengan negatif 180. Ya. Ini masih seperti pelajaran SD, jadi tinggal ketelitian anak-anak. Yang penting prinsipnya tadi kalau min kali min, plus kali plus hasilnya plus. Kalau tanda beda hasilnya negatif. Latihan soal ini. Suhu udara di padang gurun pada pukul 12 siang adalah 44 derajat. Setelah pukul 12, suhu udara tersebut mulai turun secara bertahap. Pada pukul 21, suhu udara menjadi 2 derajat Celcius. Pertanyaan, berapa penurunan rata-rata suhu setiap 3 jam? B, berapa derajat suhu udara pada pukul 18? Jawab, suhu pada pukul 21, 44 dikurangi berapa sehingga hasilnya 2. Jadi kita cari selisihnya itu. Misalnya 44 kurangi C sama dengan 2. C sama dengan 44 kurangi 2 sama dengan 42. Penurunan suhunya adalah 42 bagi 3 karena pertanyaannya setiap 3 jam sama dengan 14 derajat. B, suhu pada pukul 18 adalah 12 ditambah 2 kali 14 karena 18 itu dari 12 itu kan selisihnya 6. 6 itu 2 kali 3 jaman. Nah, pada setiap 3 jam 14 jadi kan 2 kali 14 sama dengan 12 tambah 28 sama dengan 40 derajat. Baik, demikian anak-anak pelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau belum paham nanti bisa bertanya lewat grup WA atau Jabri juga bisa. Selanjutnya untuk tugas kerjakan soal-soal uji kompetensi 2 bagian yang A halaman 15 pada buku interaktif ya. Kerjakan di buku interaktif tersebut dengan cara menyilang jawabannya. Itu. Baik, kalau sudah paham, mari pelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.